Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Mikroekonomi Islam akan menjelaskan tentang Production and Theory of Supply. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Fatur Rahman dengan NIM 2410116051. Lalu ada Muhammad Haidar Farabi dengan NIM 2410116066. Kemudian ada Maulana Thorik Hermanto dengan NIM 2410116077. Dalam materi ini kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama itu ada the production, a decision of a firm. Lalu yang kedua ada inputs and production function. Lalu yang ketiga ada the cost of production and cost minimization. Lalu yang keempat ada cost analysis, yaitu tax, interest, zakat, and profit loss sharing. Yang pertama itu ada keputusan produksi suatu perusahaan. Dalam keputusan produksi perusahaan, perusahaan menggunakan teori perusahaan, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan membuat keputusan dalam suatu produksi, yaitu yang meminimalkan biaya dan bagaimana biaya yang dihasilkan perusahaan dapat bervariasi seiring dengan outputnya. Dalam berproduksi, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan seperti berapa banyak alat produksi dan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan di pabrik. Lalu jika ingin meningkatkan produksi, apakah perusahaan harus memperkerjakan lebih banyak pekerja, membangun pabrik baru, atau keduanya? Apakah lebih masuk akal jika satu pabrik memproduksi model yang berbeda, atau harus setiap model diproduksi di pabrik terpisah? Lalu juga ada berapa perkiraan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan selama setahun mendatang. Di sini ada perbedaan antara konsumen dalam memilih barang dan keputusan produksi oleh produsen. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama itu tujuan. Kalau konsumen itu dalam memilih barang itu tentunya untuk memaksimalkan kepuasan atau utility. Kalau produsen itu memaksimalkan keuntungan atau profit. Lalu aspek faktor pertimbangan, konsumen itu mempertimbangkan harga barang, kualitas, preferensi pribadi, pendapatan, dan tren. Kalau produsen itu mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, harga jual, teknologi, dan persaingan. Dalam aspek proses pengambilan keputusan, konsumen memilih barang berdasarkan keputusan dan keinginan pribadi. Sedangkan produsen berdasarkan analisis pasar dan biaya. Lalu aspek kendala itu konsumen ada memiliki kendala anggaran terbatas dan ketersediaan produk. Sedangkan produsen hampir sama, yaitu anggaran dengan modal yang terbatas, kapasitas produksi, dan sumber daya. Dalam variabel penting, konsumen itu selera konsumen, pendapatan, dan harga relatif. Lalu di sisi produsen, variabel pentingnya itu biaya marginal, pendapatan marginal, dan skala produksi. Lalu ada teori yang mendasari. Di konsumen itu teori perilaku konsumen atau hukum Gaussian dan kurva indifference. Di produsen itu ada teori produksi atau hukum hasil marginal dan biaya opportunity. Kemudian di aspek keputusan optimal, di konsumen itu ada kombinasi barang yang memberikan kepuasan maksimal dengan anggaran tertentu. Sedangkan di produsen, jumlah output yang memaksimalkan keuntungan, yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost. Di aspek fleksibilitas, di konsumen itu dapat cepat berubah berdasarkan preferensi. Lalu di produsen itu lebih kaku karena investasi dan perencanaan jangka panjang. Lalu di aspek yang terakhir, yaitu dampak eksternal, di konsumen itu dipengaruhi oleh iklan, rekomendasi, dan lingkungan sosial. Sedangkan di produsen itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, harga bahan baku, dan kondisi ekonomi. Kemudian ada faktor-faktor suatu perusahaan dalam memutuskan keputusan produksinya. Yang pertama itu ada teknologi produksi. Teknologi produksi menentukan efisiensi produksi. Teknologi yang lebih modern dapat menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama atau output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Ini mempengaruhi skala produksi dan biaya produksi. Yang kedua ada tenaga kerja.
Ketersediaan, kualitas, dan biaya tenaga kerja memengaruhi jumlah dan jenis barang yang diproduksi. Tenaga kerja yang terampil dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Jika upah tenaga kerja tinggi, perusahaan mungkin beralih ke otomatisasi atau merelokasikan pabriknya ke daerah dengan upah yang lebih rendah. Lalu yang ketiga ada modal. Modal berupa mesin, peralatan, atau dana keuangan berpengaruh pada kapasitas produksi. Semakin besar modal, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. Lalu yang keempat itu ada tanah atau lokasi. Faktor ini termasuk lokasi pabrik, akses terhadap bahan baku atau pasar, dan biaya sewa. Lokasi yang strategis bisa menekan biaya distribusi dan mempercepat akses ke konsumen. Perusahaan di daerah perkotaan dengan harga tanah tinggi mungkin memilih fasilitas lebih kecil atau pindah ke pinggiran kota. Lalu yang kelima itu ada bahan baku. Kualitas dan ketersediaan bahan baku sangat menentukan hasil produksi. Jika bahan baku sulit didapat atau mahal, maka biaya produksi meningkat dan bisa membatasi volume produksi serta dapat memaksa perusahaan mencari alternatif atau menaikkan harga jual. Dan yang terakhir itu pilihan input. Perusahaan harus memilih kombinasi input yang paling efisien dan ekonomis. Misalnya, apakah akan lebih banyak menggunakan mesin atau tenaga kerja? Penambahan satu input, misalnya tenaga kerja doang tanpa menambah input lain, akhirnya dapat memberikan tambahan output yang semakin kecil atau yang dikenal dengan law of diminishing return. Perusahaan dapat mengganti tenaga kerja dengan mesin. Contoh penggunaan robot di industri otomotif, jika itu dinilai lebih efisien. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sub bab kedua yang berupa input dan production function. Yang mana yang pertama input. Jadi itu dalam sebuah proses produksi itu pastikan kita membutuhkan input ya. Yang dimana tuh yang diantara tuh faktor-faktornya adalah yang pertama tuh biasanya ada kapital atau modal, lalu ada labor atau tenaga kerja. Yang ketiga ada skill atau keahlian, dan yang keempat tuh ada kemampuan dalam berwirausaha, dan yang kelima itu ada tanah atau lahan ya. Nah, selanjutnya itu fungsi produksi. Jadi apa tuh fungsi produksi? Nah, fungsi produksi itu tuh merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Nah, hubungan antara input dan output pada proses produksi dapat dituliskan secara sistematis sebagai berikut nih. Bagaimana yang ada di bawah nih di rumus ini, Q sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, sampai Xn seterusnya. Nah, dalam persamaan di atas ini, Q itu tuh mewakili output atau jumlah hasil produksi pada periode tertentu, dan X mewakili faktor-faktor produksi atau input dalam proses produksi tersebut. Nah, lalu kita masuk yang dimana di sini ada yang mana jangka panjang, lawan, dan juga jangka pendek. Apa itu jangka panjang dan jangka pendek? Jangka pendek itu tuh merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Nah, faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut juga fixed input atau masukan tetap. Fixed input dalam jangka waktu ini umumnya adalah kapital atau modal. Jadi, misalnya di sini contohnya buat jangka pendek ada antara modalnya itu mesin. Nah, itu sebagai fixed input, dan salah satunya itu jadi yang tidak tetap itu ada variable input yang dimana itu misalnya adalah pekerja. Jadi contoh paling umumnya itu adalah mesin dan pekerja yang dimana untuk memproses dalam jangka tertentu nih nggak mungkin kan kita untuk menambah modal secara tiba-tiba sehingga kita dapat mengubah jumlah pekerja yang ada. Sedangkan kalau dalam jangka panjang kita tuh dapat menentukan bisa dapat mengubah kedua variabel yang di atas nih. Jadi kedua input itu tuh sifatnya tuh variabel input yang dimana kita dapat mengubah dua faktor tersebut. Nah, selanjutnya di sini nih jadi ada produksi dengan satu input variabel ya. Pertama, jadi itu tuh mengandung apa aja sih? Nah, di satu input variabel ini tuh jadi ada produk total yang dimana itu dilambangkan dengan Q. Jadi produk total ini tuh merupakan jumlah dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Nah, yang kedua ada rata-rata produksi yang dimana tuh rata-rata dari jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Jadi nama yang ketiga ada produksi marginal, itu selisih atau pertambahan dari
pertambahan dari yang dihasilkan. Jadi itu kalau buat produk total kan kita bisa dapetin hasilnya tuh dari apa sesuai yang dihasilkan oleh apa pekerjanya. Nah, lalu kalau rata-ratanya itu bisa didapatkan dengan Q dibagi L, yang dimana tuh jadi total inputnya dibagi dengan siap pekerja. Jadi siap pekerja itu mendapatkan berapa produk yang dihasilkan outputnya. Sedangkan kalau marginal produk itu dihasilkan dari delta Q dibagi dengan delta L, di mana itu tuh kita mendapatkan selisih pertambahan. Jadi setiap misalnya di sini kita punya satu satu apa satu satu pekerja yang dimana kalau satu pekerja itu tuh kita dapat menggunakan 10 modal yang dimana menghasilkan 10 output dan rata-rata juga 10. Nah, kalau kita menggunakan dua pekerja, modalnya juga tetap 10. Di situ tuh kita akan ada pertambahan dalam apa outputnya sebesar 20 dan seterusnya. Jadi itu apa pertambahan dari total output yang dihasilkan setiap pertambahan pekerja. Nah, sifatnya marginal produk juga nih ketika berlebihan, ketika terlalu banyak juga ujung-ujungnya akan negatif juga hasilnya sehingga tidak efisien dengan pekerjaannya seperti ketika apa dengan modal yang tetap tapi pekerjaannya terlalu banyak juga kan kita nggak punya lahan yang pas ya sehingga satu mesin yang misalnya pasnya dipakai 4 orang dipakai berdelapan jadi kurang efisien gitu. Nah ini di sini ada kurvanya jadi kurvanya itu tuh seperti ini pada titik A itu kita tuh apa hmm, pada titik A ini kan ada apa dia dengan dua pekerja itu dia dapat menghasilkan 30 produk ya 30 input. Nah, 30 output. Sorry. Lalu pada titik B dengan 3 pekerja kita dapat menghasilkan 60 output. Nah, pada titik C kita dapat menghasilkan 80 output dan pada titik D itu tuh merupakan titik tertinggi dari output yang dihasilkan yaitu berupa 112. Jadi itu kalau kita memang mau memaksimalkan output di sini tuh total produknya itu paling banyak paling tinggi itu ada pada 8 pekerja. Di situ kita dapat maksimalkan outputnya. Nah, sedangkan kalau di kurva di bawahnya ini masih berkaitan. Jadi ini adalah kurva average product sama marginal produknya. Jadi ketika kita ingin apa untuk memaksimalkan produksi, kita ingin mencapai di titik apa paling ininya titik titik maksimalnya itu kita bisa dapat ketika kedua garis ini tuh kedua kurva ini saling bersilangan gitu saling bersilangan sehingga kita dapat menemukan titik yang tepat dalam produksi yang dimana ketika kita melihat dalam garis ini kan ketika rata-rata produksi ini paling tinggi itu ketika pekerjaannya ada 4 yang dimana rata-ratanya itu berupa 20 pekerja lalu kita juga dapat menemukan dalam marginal produk memang pada apa paling tingginya itu ketika 3 pekerja itu selisihnya itu udah 30 di mana itu kan tinggi ya untuk peningkatan outputnya akan tetapi supaya maksimal itu pada 4 pekerja yang dimana nih posisinya dengan apa kita juga kalau di atasnya di outputnya ada pada titik C yang dimana pada titik C itu kita hasilnya outputnya itu tuh 80 sehingga tuh kalau paling maksimal di titik itu pada satu garis itu tuh sehingga kita dapat maksimalkan ya. Lalu yang kedua ini ada apa dengan dua input ya dengan dua input variabel. Jadi produksi ini tuh kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Nah, dalam teori ini terdapat kurva isoquant yang menunjukkan hasil produksi sama dan garis isocost yang menunjukkan biaya untuk proses produksi sama. Jadi isoquant ini merupakan kurva yang mengkombinasi antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Isoquant itu dapat berbentuk seperti kurva indiferent dan tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal. Nah, kurva ini memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki slope negatif dan cembung ke
titik origin. Nah, kurva ini juga tidak dapat saling memotong satu sama lain, serta garis kurva yang lebih tinggi atau yang terluar lebih banyak disukai daripada yang dekat dengan titik origin karena tingkat produksinya lebih banyak, sehingga Q1 kurang dari Q2. Lalu yang kedua ada kurva isocost, yang dimana kurva ini tuh menggambarkan besaran biaya yang dikeluarkan oleh produsen selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Nah, kurva ini tuh bersifat slope negatif, sehingga apabila ketika akan meningkatkan output, maka harus meninggalkan input variabelnya. Sebaliknya, jika input variabel akan ditambah, maka output yang dihasilkan akan berkurang. Nah, ini jadi ada contoh kurva isocon di sini. Nah, kita bisa ngelihat dalam Q1 ini, misalnya ingin menghasilkan produk sebesar 55. Nah, di sini ada titik A dan ada titik D. Pada titik A ini, itu tuh ada pada satu pekerja dan tiga modal. Nah, pada tiga modal dan satu pekerja itu, di situ ada pada angka 55. Menghasilkan 55. Jadi tuh garisnya ini sesuai dengan yang apa, sama-sama menghasilkan produk dalam jumlah tersebut. Jadi kombinasinya ada bisa pada titik D yang dimana tuh dia dapat menghasilkan dengan tiga pekerja dengan satu mesin, yang dimana tiga pekerja satu mesin itu juga sama dengan 55. Nah, lalu kalau ingin apa, kita mau pakai yang Q2 menghasilkan 75, kombinasinya tuh bisa dengan 5 pekerja dan pekerja itu, satu modal dengan 5 pekerja bisa, lalu bisa dengan tiga pekerja dengan dua input, lalu dengan dua modal, lalu bisa dengan tiga modal dan dua pekerja, atau dengan lima modal, lima modal dengan satu pekerja itu bisa. Tapi yang paling tengahnya itu pada titik B itu paling pas gitu. Nah, lalu ke dalam posisi yang terakhir ada Q3, misalnya kita mau produksi 90 itu garisnya di situ kan ada titik E sama titik C ya. Yang mana titik E itu misalnya menggunakan dua modal dengan 5 pekerja, lalu ada dengan 5 modal dengan dua pekerja, dan juga pada titik C menggunakan 3 jadi imbang gitu, 3 modal 3 pekerja juga. Jadi kita garisnya dibuat lurus, variabel tersebut kita mau pakai yang mana dapat diubah-ubah. Sama terakhir ini ada apa, contoh dari isocos, isinya tuh sama yang mana aja, misalnya dengan 4 pekerja sama, jadi 4 mesin kerja, lalu dengan dua modal dua mesin itu kita dapat menggunakan 4 pekerja, atau dengan satu mesin 6 pekerja, atau dengan cukup dengan 8 pekerja tanpa mesin. Jadi kita bebas milih asalkan tetap dalam garis yang telah ditetapkan itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke the cost of production and cost minimization. Yep. Oke, jadi di the cost of production itu ada economic cost versus accounting cost, yang kedua itu ada fixed versus sunk cost, yang ketiga itu opportunity cost, yang keempat itu fixed cost and variable cost, yang kelima itu sunk cost, dan yang keenam itu marginal and average cost. Lanjut. Jadi di economic cost versus accounting cost itu kayak membandingkan antara biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Nah, kalau biaya ekonomi itu dia lebih berfokus pada bagaimana perusahaan itu bisa mengalokasikan sumber dayanya dengan efisien untuk meningkatkan keuntungan. Jadi biaya ekonomi itu cakupannya lebih luas daripada accounting cost, karena biaya ekonomi itu juga membandingkan dengan opportunity cost. Contohnya itu seperti kalau accounting cost, economic cost itu dihitung berapa gaji yang bisa kamu dapatkan kalau misalnya kalian itu bekerja di tempat lain. Kalau itu dihitung. Kalau misalnya accounting cost dia nggak dihitung, nggak ada biaya gaji yang tercatat. Nah, kalau di situ biaya akuntansi, biaya yang dicatat oleh akuntan berdasarkan laporan keuangan, seperti biaya sebenarnya yang dikeluarkan serta penyusunan aset berdasarkan aturan pajak. Nah, yang kedua itu ada opportunity cost. Opportunity cost itu biaya peluang adalah nilai alternatif
terbaik yang dikorbankan saat memilih suatu keputusan. Contohnya, biaya peluang dalam bisnis. Contohnya seperti jika sebuah perusahaan itu memiliki gedung sendiri dan tidak menyewakannya, biaya peluangnya adalah pendapatan sewa yang bisa diperoleh dari pihak lain. Kalau misalnya kita punya perusahaan dan kita misalnya menyewakan sebagian dari misalnya ruko dari suatu perusahaan kita, terus ternyata itu bisa dijadikan opportunity cost. Nah, yang kedua itu ada biaya peluang dalam penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja. Jika upah yang dibayarkan kepada pekerja bisa digunakan untuk membeli mesin otomatis, maka ada biaya peluang dalam menggunakan mesin tersebut dan mengurangi tenaga kerja. Nah, di sini ada sunk cost. Sunk cost itu adalah pengeluaran yang telah dilakukan dan tidak dapat diperoleh kembali. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan itu membeli mesin khusus yang hanya bisa digunakan untuk satu tujuan. Jika mesin ini tidak bisa dijual atau digunakan untuk hal lain, maka biaya yang sudah dikeluarkan itu adalah sunk cost dan tidak perlu dipertimbangkan dalam keputusan bisnis berikutnya. Contohnya itu seperti kita ingin melakukan riset. Nah, risetnya itu mengeluarkan biaya sebesar 1 miliar. Nah, kok kan sunk cost itu biasanya produksinya itu cuman sekali pakai. Nah, kalau misalnya udah dipakai dan biaya sunk cost itu sekitar 1 miliar. Nah, di sini ada di sunk cost itu ada prospektif sunk cost, yaitu biaya hangus yang akan terjadi di masa depan. Jadi biaya ini adalah biaya yang belum dikeluarkan, tapi sedang dalam pertimbangan. Nah, biasanya itu biaya ini harus dikeluarkan, dievaluasi apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Contohnya itu seperti kita ingin membeli suatu perusahaan, suatu gedung sebesar 5 miliar, akan tetapi di situ kita bisa melihat kalau perusahaan tersebut itu uh, apakah termasuk biaya sunk cost atau tidak. Nah, yang kedua itu ada fixed cost and variable cost. Fixed cost dan variable cost itu, fixed cost adalah biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksinya naik atau turun. Nah, biaya ini hanya bisa dihilangkan jika perusahaan benar-benar berhenti beroperasi. Nah, biaya tetap itu biasanya contohnya itu seperti sewa karyawan. Nah, kalau biaya variabel, biasanya itu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Misalnya kalian ingin ingin memproduksi barang. Nah, contohnya itu seperti bahan bakunya, kalau produksi satu roti untuk 1 kilogram tepung, maka satu roti itu butuh 100 kilogram tepung. Nah, upah karyawan harian atau bolongan misalnya tukang jahit dibayar per baju yang dijahit. Nah, terus ada biaya listrik untuk mesin produksi, makin banyak digunakan, makin besar juga di tagihannya. Ilustrasinya seperti ini. Sebuah toko roti butuh 5.000 bahan baku untuk membuat satu roti. Nah, kalau membuat 100 roti, berarti butuh 500.000. Jadi, kalau membuat 1.000 roti, dia butuh 5 juta. Jadi, setiap tambahan produksi, dia akan menambahkan biayanya. Lanjut. Di sini ada fixed and sunk cost. Jadi, jadi di sini kita membandingkan biaya fix dan biaya yang sudah biaya hangus. Nah, biaya besar seperti pembangunan pabrik bisa dialokasikan sebagai biaya tetap tahunan. Misalnya 100 juta per tahun selama 6 tahun. Ini membantu perusahaan menilai profitabilitas dalam jangka panjang, namun jika perusahaan tutup, biaya tahunannya ini tetap harus dibayar dan tidak bisa dihilangkan. Jadi ini biayanya biaya bisa kalau fix itu bisa berubah menjadi sunk cost apabila misalnya kita ingin menyewa suatu ruko, tapi ternyata di tengah jalan itu misalnya kita baru sebulan beli dan ternyata nggak sesuai dengan harapannya. Nah, itu masuk ke biaya sunk cost. Nah, saat perusahaan masih beroperasi, biaya ini dianggap biaya tetap.
karena harus dibayar setiap tahun dan mempengaruhi jika perusahaan ditutup, biaya ini tetap ada dan tidak bisa dikembalikan, sehingga menjadi biaya hangus atau sunk cost. Berarti sunk cost itu kesimpulannya itu seperti produksi yang hanya bisa di eh, produksi yang hanya dikeluarkan sekali saja dan nggak berkali-kali. Nah, kalau marginal and average cost itu, biaya marginal itu adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang. Contohnya itu seperti misalnya kita ingin memproduksi eh, barang barang terus misalnya satu barang itu sekitar $10. Nah, ternyata kita ingin produksi barang yang lebih banyak seperti dua barang. Nah, berarti tambahannya itu sekitar $10 biaya marginalnya. Nah, rata-rata atau AC, average cost, misalnya jika total biaya $180 untuk 5 unit barang, maka ATC-nya atau average total cost-nya itu sekitar $180 dibagi 5 sama dengan $36 per unit. Nah, komponen average cost itu biasanya adalah biaya tetap rata-rata atau average cost, biaya tetap, atau misalnya sewa atau peralatan dibagi jumlah barang yang diproduksi. Nah, terus yang kedua itu ada biaya variabel rata-rata atau average cost, biaya variabel dibagi jumlah barang yang diproduksi. Jadi di sini kita masuk ke the cost minimizing input choice. Jadi caranya itu seperti kita membandingkan iso cost line dan iso cost curve. Jadi di sini iso cost line-nya itu yang warna biru. Nah, iso quantity curve-nya itu warna merah. Jadi di sini jika kita iso quant curve ini adalah output yang dihasilkan dari kombinasi input tertentu. Kalau iso cost itu biaya yang bisa dikeluarkan perusahaan. Misalnya jika K1 modal per tahunnya itu sekitar 8 di K1 itu 8 juta, terus tenaga kerja yang bisa dikeluarkan itu sekitar tenaga kerja itu hanya 4. Nah, di situ kita bisa mengkombinasikan modal per tahun dengan tenaga kerja. Nah, di situ bisa menghasilkan berapa produksi. Misalnya A itu 1000. Jadi di K1 dan L1 itu bisa memproduksi sekitar 1000. Nah, kalau misalnya di C0, dia nggak bisa karena garis isokuannya itu tidak menyinggung C0-nya. Jadi, dia tidak efisien atau tidak maksimal. Yang mana modalnya juga kurang kan. Nah, kalau di C2 itu dia kelebihan. Maksudnya itu adalah boros. Kayak misalnya kita memiliki tenaga kerja yang lebih. Jadi kan bisa aja tenaga kerjanya dikurangi kan, bisa diminimalisir. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi yang cocok untuk meminimalisir input biayanya itu ada di C1. Lanjut. Jadi ada input substitusi when an input price change curve. Jadi di sini gambar ini menunjukkan bagaimana perusahaan itu beradaptasi saat harga tenaga kerjanya naik. Nah, kenapa perusahaan itu pindah ke titik B kan karena tadi saat harga tenaga kerja naik. Jadi tujuannya adalah meminimalkan biaya produksi sambil tetap menghasilkan output yang sama di satu. Jadi perusahaan mengurangi input yang lebih mahal atau tenaga kerja dan menggantinya dengan input yang lebih murah atau modal. Nah, jadi di sini dari A ke B. Nah, di A kan tadi misalnya modalnya itu sekitar 8 juta, terus L1-nya itu 4. Nah, karena harga tenaga kerjanya naik, maka perusahaan itu mengurangi tenaga kerja. Misalnya jadi 2 tenaga kerja untuk di titik B. Dan di K2 itu lebih banyak modalnya itu lebih naik lagi daripada 8 juta tadi, misalnya 10 juta. Nah, kesimpulannya itu seperti harga tenaga kerja naik, maka
perusahaan pakai lebih banyak modal dan lebih sedikit tenaga kerja. Nah, terus kurva isokosnya jadi lebih curam karena tenaga kerjanya lebih mahal. Terus yang ketiga itu adalah perusahaan tetap bisa memproduksi output yang sama, tapi dengan kombinasi. Oke, selanjutnya ada cost minimization with varying output level. Jadi di sini ada terdapat suatu perusahaan misalnya mempekerjakan tenaga kerjanya itu L pada $10 per jam. Nah, terus menyewa satu unit modal atau K untuk $20 per jam. Tiap garis isok cost diberikan oleh persamaan berikut. Nah, persamaannya itu eh, yang tadi tenaga kerjanya itu kan $10 per jam dikali L. Nah, terus ditambah dua, mm, $20 per jam dikali K. Nah, kesimpulannya, contohnya ini ada di sini, di gambar ini. Misalnya, eh, modalnya itu 20, misalnya kita di titik A dulu. Di titik A itu modalnya sekitar 25. Nah, jadi kita masukin ke persamaannya, itu ke yang tadi $20 per jam dikali 25. Itu kan sekitar 500. Nah, terus di sini di tenaga kerjanya itu ada 50. Jadi kita masukin ke persamaannya $10 $10 per jam dikali 50 jadi 500. Nah, jadi 500 tambah 500 sama dengan 1000. Jadi kombinasi antara dua kombinasi itu tenaga kerja dan modal itu bisa menghasilkan 1000 maksudnya biayanya itu yang dikeluarkan sekitar 1000. Jadi 1000 dan dia juga bisa memproduksi sekitar 100. Nah, terus yang di garis B itu sama, kita masukin aja 50 dikali 20 sama dengan 1000, 100 dikali 100 dikali 10 sama dengan 1000, jadi 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Jadi biayanya itu di garis isokosnya itu adalah 2000. Nah, terus yang bisa dihasilkan adalah dari kombinasi tersebut adalah 200. Selanjutnya seperti itu. Jadi kesimpulannya itu perusahaan memilih kombinasi input dengan biaya paling rendah untuk setiap tingkat outputnya. Nah, terus jalur ekspansi menunjukkan bagaimana jalur ekspansi itu yang warna ungu menunjukkan bagaimana kombinasi modal dan tenaga kerja itu berubah saat produksi meningkat. Jadi di sini ada cost analysis. Cost analysis itu terdiri dari tax, interest, zakat, and profit loss sharing. Jadi analisis biaya yang melibatkan pajak bunga, zakat, dan pembagian laba rugi sangat penting dalam manajemen keuangan suatu perusahaan atau individu. Nah, berikut adalah penjelasan dari pajak. Nah, pajak adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan usaha berdasarkan penghasilan diperoleh atau kekayaan yang dimiliki. Jadi pajak dapat berupa pajak penghasilan atau PPh, pajak penambahan nilai atau PPN, atau jenis pajak lainnya. Jadi analisis pajaknya, pajak penghasilan atau PPh, pajak ini itu dibayar berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Untuk badan usaha, pajak ini itu dihitung setelah mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperbolehkan, seperti biaya operasional, penyusutan, dan lainnya. Nah, yang kedua ini ada pajak sebagai beban operasional. Pajak seringkali dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Yang ketiga itu pajak sebagai insentif. Kebijakan pajak bunga juga dapat mempengaruhi keputusan investasi atau keputusan operasional perusahaan. Misalnya, insentif pajak untuk sektor tertentu dapat merangsang perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam sektor tersebut. Oke, selanjutnya dari sisi bunga. Nah, bunga itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau individu atas pinjaman yang diterima. Dalam analisis biaya, bunga biasanya dihitung sebagai bagian dari biaya keuangan. Nah, ini di sini ada analisis bunga yang dimana bunga itu kan posisinya sebagai beban keuangan. Jadi bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas pinjaman atau utang yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Nah, dampaknya terhadap profitabilitas, ya, di mana pembayaran bunga itu mengurangi laba bersih perusahaan karena bunga termasuk dalam biaya operasional.
Nah, kalau dalam struktur utang, perusahaan yang memiliki utang dengan bunga tinggi mungkin harus mencari sumber pendanaan lain atau menegosiasikannya kembali tingkat bunga untuk mengurangi beban keuangan. Lalu yang ketiga itu ada zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh individu atau perusahaan muslim berdasarkan harta yang dimiliki. Zakat perusahaan atau zakat mal biasanya dihitung berdasarkan laba bersih atau keuntungan yang diperoleh perusahaan selama 1 tahun. Analisis zakat. Pengaruh terhadap laba, yaitu zakat dihitung dari sebagian laba perusahaan atau pendapatan individu. Dan ini akan mengurangi laba bersih yang dapat didistribusikan atau diinvestasikan kembali. Lalu yang kedua, zakat sebagai tanggung jawab sosial. Meskipun zakat mengurangi laba, ia juga memberikan manfaat sosial dan moral. Karena zakat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat juga dapat dilihat sebagai bentuk corporate social responsibility atau CSR. Lalu yang ketiga ada perencanaan zakat. Perusahaan dapat merencanakan pembayaran zakat secara tepat agar dapat memenuhi kewajiban zakat dengan efisien tanpa mengganggu arus kas perusahaan. Lanjut. Nah, yang keempat itu ada pembagian laba rugi atau profit loss sharing. Pembagian laba rugi ini merujuk pada distribusi hasil usaha antara pemegang saham atau pemilik usaha serta perhitungan pembagian keuntungan atau kerugian. Analisis pembagian laba rugi. Yang pertama itu pembagian laba. Laba yang diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi pajak, bunga, dan biaya lainnya akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau digunakan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Pembagian laba dapat mempengaruhi nilai saham dan keputusan investasi. Dan yang kedua itu pembagian rugi. Dalam situasi kerugian, perusahaan harus memutuskan apakah akan mengalokasikan sebagian kerugian untuk menutupi utang atau membaginya di antara para pemegang saham. Kerugian juga dapat mempengaruhi keputusan tentang pengeluaran dan investasi di masa depan. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu misalkan sebuah perusahaan memiliki laba bersih sebesar 1 miliar. Dan berikut adalah rincian biaya yang terkait. Pajak penghasilan yaitu 25% dari laba, yaitu 25% dikali 1 miliar, yaitu 250 juta. Lalu ada bunga utang sebesar 100 juta. Lalu ada zakat yang besarnya itu 2,5% dari laba, yaitu 2,5% dikali 1 miliar sebesar 25 juta rupiah. Pembagian laba, perusahaan memutuskan untuk membagikan 40% dari laba bersih yang tersisa setelah pajak dan zakat dan bunga utang. Berikut adalah langkah-langkah analisis. Laba sebelum pajak adalah sebesar 1 miliar rupiah. Lalu pengurangan pajak yang dari hasil 25% dikali 1 miliar yaitu 250 juta. Nah, itu dikurangin 1 miliar, dikurangin 100, dikurangin 250 juta. Jadi laba setelah pajak itu adalah 750 juta. Lalu ada pengurangan zakat. Jadi 750 juta itu dikurangi zakat sebesar 25 juta. Jadi laba setelah zakatnya itu 725 juta. Kemudian pengurangan bunga utang sebesar 100 juta. Maka sisa laba yang tersisa adalah 625 juta dari 725 juta dikurangin 100 juta. Nah, kemudian ada profit loss sharing, pembagian laba sebesar 40% dari 625 juta, yaitu 250 juta. Sehingga sisa laba untuk reinvestasi atau cadangan sebesar 375 juta itu didapatkan dari 625 juta dikurangin 250 juta. Sekian, terima kasih penjelasan dan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.